Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola kunci biru, yaitu chapter yang ke-239. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola kunci biru chapter yang ke-239 berjudul The Creation, dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah sebuah ciptaan, atau di dalam etimologi sepak bola bisa juga disebut dengan sebuah taktik dan juga sebuah hasil karya yang diciptakan oleh para pemainnya ataupun para pelatihnya. Judul tersebut merupakan sebuah kata kiasan yang nantinya akan kembali menggambarkan dan juga menceritakan tentang apakah alasan dari Sageoji bisa mengalahkan semua orang di dalam lapangan ini serta memenangkan pertandingan mereka ketika bertanding melawan tim Uber. Singkat cerita, Blue Lock chapter minggu ini dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada halaman pertamanya, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai seperti apa sajakah respon dari para pemain tim Uber dan juga tim Bastard Munchen ketika mereka semua melihat sebuah gol yang baru saja berhasil diciptakan oleh seorang Sageoji. Di satu sisi, sebagian besar para pemain Blue Lock yang saat itu ada di bangku cadangan akhirnya segera berlari menuju ke dalam lapangan untuk merayakan kemenangan mereka semua di dalam pertandingan ini. Contohnya adalah Kurona Renze dan juga Igaguri. Sedangkan Noah justru malah terlihat kebingungan, mengingat dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa gaya permainan yang sangat tidak logis dari seorang Isagi Yoichi akhirnya bisa memberikan dampak yang sangat baik di dalam permainan mereka. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang tim Uber, di mana pada momen itu justru belum ada satupun dari mereka yang terlihat sangat kecewa walaupun Isagi sudah mengalahkan mereka semua. Karena pada dasarnya Uber sudah mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka untuk dapat memenangkan pertandingan ini. Bahkan di dalam halaman itu, Nico, Lorenzo, dan juga Oliver Aiku akhirnya seketika mulai berkata, "Wow, Isagi sangatlah gila." Ternyata dengan masuknya Hyorio, hal itu pun malah membuat kemampuan dari seorang Isagi Oichi kembali meningkat dengan sangat drastis. Lalu ucapan dari Oliver Aiku tersebut seketika langsung disambung lagi oleh Nico Iki. Hah? Secara teoritis, hal yang baru saja dilakukan oleh Isagi itu sangatlah mustahil terjadi. Karena tidak mungkin dua orang di dalam lapangan ini mampu melakukan pola kerjasama yang sangat kompak ketika tidak ada satupun dari mereka yang saling melihat kemanakah partnernya akan bergerak. Sampai pada akhir kalimat tersebut, Lorenzo pun segera menutupnya dengan berkata seperti ini kepada teman-temannya. Haha, kami telah dikalahkan oleh pola kerjasama dari mereka berdua yang sangatlah sempurna sekali. Itu adalah gaya permainan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Atau itu adalah permainan yang berada di luar logika dari tim Bastard Munchen. Jadi berdasarkan hal itu, maka sudah jelas jika Isageoji sangatlah pantas sekali berada di level penyerang dengan harga 100 juta yen. Sementara itu, respon yang sangatlah jauh berbeda justru malah terjadi dari sudut pandang Michael Kaiser dan juga Alexis Ness. Di mana pada halaman ini, Kaiser pun nampak sangat emosi sekali kepada Isageoji. Karena dengan gol kedua dari Isagi barusan, maka raja selanjutnya di dalam tim Munchen tentu saja akan berpindah kepada dirinya. Mengingat sebelum pertandingan mereka ini dimulai, Kaiser dan juga Isageoji sudah melakukan sebuah pertaruhan bahwa striker atau penyerang terkuat dan juga raja selanjutnya di dalam tim Uber akan ditentukan melalui banyaknya jumlah gol yang tercipta di dalam pertandingan ini. Melihat Kaiser yang sangat emosi tersebut, Ness pun seketika langsung berkata di dalam hatinya, "Hah? Apakah yang baru saja dilakukan oleh Sageoji? Kenapa dirinya bisa menembakkan bola itu tanpa sempat melihat lebih dulu kemana ke arah bola yang akan dikirimkan oleh Hyorio? Apa jangan-jangan itu adalah kekuatan magis atau itu adalah sebuah esensi dari permainan sepak bola Sageoji? Karena jika iya, maka hal itu sangatlah menjijikkan. Mengingat reaksi kimia semacam itu, alias pola kerjasama seperti itu sangatlah tidak logis untuk dimainkan di dalam tim ini." Nah, mulai dari sanalah, Isagi yang saat itu masih nampak sangat senang, akhirnya kembali datang untuk menghampiri Hyorio sambil menepuk tangan dari Yori dan juga berkata seperti ini kepadanya. "Bagus Yori,
aku sudah menduga kau pasti bisa membaca rencanaku. Dimana jika aku berpura-pura untuk memintamu melakukan tembakan langsung, maka di momen itulah sebuah peluang bagi diriku untuk bisa mencetak gol pasti akan bisa tercipta. Jadi aku pun memutuskan untuk bisa percaya kepadamu. Karena dengan begitu, kita pun pasti bisa membayangkan sebuah tujuan yang sama, walaupun kita tidak saling lihat satu sama lain. Oleh karena itu, terima kasih sudah mau bekerja sama denganku, dan juga terima kasih karena sudah mau mengerti dengan rencanaku. Mendengar ucapan dari Isagi barusan, Hiyori pun seketika langsung meresponnya. Dengar Isagi, aku memberikan umpan yang terakhir tadi kepadamu, bukan karena aku ingin membantumu. Tapi aku melakukan hal tersebut karena hanya itu sajalah cara yang paling masuk akal supaya kita bisa menang di dalam pertandingan ini. Mengingat jika kita berdua gagal menciptakan gol kemenangan, maka secara otomatis kita pun pasti akan dikeluarkan dari tim ini. Oleh karena itu, maka di momen yang sama ini aku pun akan mengatakan sesuatu kepadamu. Aku tidak akan pernah mau bekerja sama dengan dirimu lagi. Karena di dalam pertandingan ini, aku pun sudah berhasil menemukan tujuanku untuk tetap terus bermain sepak bola. Yaitu, aku akan melakukan sebuah pola permainan sepak bola baru. Di mana aku sendirilah yang akan menciptakan para striker terhebat di dunia menggunakan kemampuan dari umpanku. Jadi, jika kau tidak mampu untuk memenuhi semua harapanku, dan jika kau tidak mampu menerima semua umpan dari diriku lagi, maka jangan heran jika aku akan membuangmu. Mendengar dan menyaksikan respon yang dikeluarkan oleh Hiyori itu, Isagi pun segera membalasnya. Haha, ternyata kau sadis juga ya. Baiklah, itulah yang aku tunggu. Oleh karena itu, mulai dari detik ini, mari kita berjuang bersama-sama untuk bisa mencapai semua tujuan kita. Intinya, Hiyori memiliki ego baru, yaitu sebagai seorang kreator alias seorang playmaker. Di mana Hiyori sendiri hanya mau mengoper bola yang ada di kakinya kepada para penyerang yang memiliki peluang menciptakan gol paling besar ketika dirinya berada di depan gawang. Semua momen interaksi mereka pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam pertandingan lain yang tidak kalah serunya, yaitu pertandingan penentuan yang dilakukan oleh tim PSG melawan tim Man City. Singkat cerita, tepat pada halaman ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai sebuah adegan pertarungan yang super epic di antara kedua pemain utama mereka, yaitu Itoshi Rin dan juga Seishiro Nagi. Di mana pada momen tersebut, Rin yang saat itu sudah masuk ke dalam mode bisnya, alias mode hewan buasnya, akhirnya segera berlari dengan cepat untuk bisa mengejar bola hasil umpan dari Karasu Tabito. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Nagi pun tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, Nagi pun segera berlari menuju ke arah Itoshi Rin sambil melayangkan satu buah serangan body charge-nya menggunakan kekuatan penuh. Dengan niat untuk mengganggu keseimbangan dari Itoshi Rin dan juga menjatuhkannya ke tanah. Tapi sayangnya, kali ini Nagilah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena walaupun tubuh dari Itoshi Rin sudah ditabrak oleh Nagi dengan sangat kencang, namun kenyataannya Rin pun masih mampu berdiri dengan tegap dan dia pun mampu mengontrol bola itu dengan sempurna menggunakan kaki kanannya. Tidak hanya sampai di situ, karena tepat setelah bola itu sudah mendarat dengan sempurna di kaki Itoshi Rin, maka tanpa pikir panjang, Rin pun seketika langsung melesatkan satu buah tembakan jarak jauhnya yang disebut dengan overdrive shoot menuju ke arah sudut kanan atas dari gawang tim City. Hingga pada momen itu, gol pun akhirnya berhasil tercipta melalui tembakan langsung dari Itoshi Rin. Serta skor pun seketika langsung berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan bagi tim PSG. Melihat semua hal itu di depan matanya, Nagi pun seketika langsung berkata, "Wow, hebat sekali. Gaya permainan dari Itoshi Rin sangatlah tidak masuk akal. Mulai dari kekuatan tubuhnya, keseimbangan, trapping, dribbling dan juga shooting, semuanya berada di dalam parameter yang maksimal dan jauh di luar nalar. Sudah jelas jika Itoshi Rin berada di level yang sangat berbeda, karena kenyataannya dirinya adalah seorang monster sejati." Nah, menariknya, tepat setelah peluit tanda berakhirnya pertandingan itu sudah dibunyikan, maka di saat yang bersamaan, Rin yang saat itu nampak sangat percaya diri, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini kepada kita semua. "Persiapkan dirimu Isagi, karena di dalam pertandingan selanjutnya, kaulah yang akan aku hancurkan dan juga aku kalahkan." Wow, luar biasa banget ya. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimanakah cerita selanjutnya, maka kita pun masih harus sabar menunggu
sampai chapter yang berikutnya terbit dalam waktu 1 minggu ke depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!